Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali di podcast kami, Anak Negara. Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas bagaimana cara memahami budaya organisasi. Nah sebelum dari itu, ada kalanya kita bakal memperkenalkan diri masing-masing. Hai. 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 Teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau organisasi itu bukan cuma kumpulan orang, tapi ada sistem dan budayanya juga loh. Iya, benar kalau bicara soal organisasi. Menurut Robin dan Coulter, organisasi adalah satu kesatuan sosial yang memiliki struktur dan tujuan tertentu, serta terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, aku juga pernah baca dari Richard L. Duff. Menurutnya organisasi itu terdiri dari 2 elemen. Yang pertama itu ada struktur formal dan interaksi sosial. Nah, struktur formal itu seperti jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan interaksi sosial itu bagaimana anggota kelompok itu komunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Organisasi itu seperti ekosistem kecil. Ada yang mengatur, ada yang bekerja, dan semuanya harus bekerja sama agar sistematis berjalan baik. Nah, makanya itu ada yang dinamakan budaya organisasi, di mana setiap organisasi itu mempunyai cara kerja dan kebiasaan masing-masing. Tapi budaya organisasi itu seperti apa sih? Aku masih belum terlalu paham tentang budaya organisasi itu. Gini Put, aku pernah baca dari Edgar Sain, menurutnya organisasi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada artefak seperti seragam, logo, atau tata ruang kantor. Terus ada itu nilai-nilai yang dianut. Itu yang dimana prinsip yang dianggap penting. Ketiga itu ada asumsi dasar seperti keyakinan yang tanpa dipertanyakan oleh para anggotanya. Oh, begitu ya. Iya, nah contohnya ya, misalnya nih, organisasi jurnalis kampus. Budayanya tuh biasanya lebih terbuka dan kompetitif, karena biasanya tuh anggotanya disuruh untuk lebih aktif dalam mencari berita dan menciptakan sebuah cerita. Beda lagi nih kalau di komunitas sosial, budayanya itu lebih kekeluargaan dan saling mendukung, karena tujuan utamanya adalah kerjasama dan membantu masyarakat. Nah, di organisasi bisnis kampus berfokus pada target dan hasil. Setiap anggota harus berpikir strategis dan kompetitif. Kalau budayanya beda-beda, berarti cara kerja di dalamnya juga nggak sama dong? Iya, kok. Cameron dan Quinn mengembangkan Committing Values Framework yang membagi budaya organisasi menjadi 4. Yang pertama itu adalah clan, yaitu keluargaan atau kolaboratif. Kedua itu adalah advocacy, yaitu inovatif dan fleksibel. Ketiga itu adalah market, yaitu kompetitif. Dan yang terakhir itu ada hierarki, yaitu terstruktur dan birokratis. Misalnya di BEM, budaya organisasinya itu hierarki, jadi keputusan harus sesuai prosedur. Sedangkan kalau di komunitas kreatif seperti musik dan tari, lebih ke advocacy karena sifatnya fleksibel dan inovatif. Tapi justru karena budaya yang berbeda-beda dalam setiap organisasi, kita itu butuh cara untuk menyesuaikan diri dalam organisasi tersebut. Kan setiap orang itu nggak langsung cocok sama budaya organisasi tersebut. Jadi kita harus mempunyai strategi agar bisa langsung menyesuaikan diri. Kalau baru gabung organisasi, bagaimana cara cepat menyesuaikan diri? Jadi gini Najwa, aku pernah baca menurut Hofstede ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam beradaptasi, seperti jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, serta ketidakpastian dalam organisasi. Beradaptasi ya, salah satu cara beradaptasi adalah observasi. Kita lihat dulu gimana sikap kita berkomunikasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana cara kerja yang dilakukan. Nah, benar. Jangan ragu buat bertanya. Kadang kita takut kan buat mengganggu, tapi padahal senior atau pengurus itu lebih suka anggota baru yang lebih aktif. Yang penting juga itu jangan langsung menolak perubahan. Kadang organisasi yang kita masuk itu berbeda dari kebiasaan kita. Tapi kalau kita lebih terbuka, mungkin kita bisa lebih mudah beradaptasi. Tapi nggak semua budaya organisasi itu baik kan? Malahan ada budaya organisasi yang bikin anggotanya nggak nyaman. Iya, misal senioritas yang berlebihan, itu yang selalu sering membuat anggota baru merasa terbebani atau tidak dihargai.
Nah iya, menurut Kota dan Hesketh, budaya organisasi yang terlalu kaku dapat menghambat efektivitas organisasi. Kalau ada komunikasi yang buruk atau hierarki yang kaku, maka dapat menjadi organisasi bisa jadi kurang produktif. Aku dengar ada organisasi yang menumpuk tugas untuk anggota barunya, sedangkan seniornya santai. Itu tuh yang namanya toxic culture. Kalau budayanya nggak sehat, berarti anggota barunya itu keluar karena nggak nyaman dong. Maka dari itu, kalau sebelum kita masuk sebuah organisasi, kita lihat dulu lingkungannya, apakah cocok atau enggak buat kita. Iya, makanya penting banget sih buat milih organisasi yang sesuai sama kita, biar nggak nyesel di tengah jalan. Setuju, menurut Cameron dan Quinn, menyesuaikan organisasi dengan karakter dan tujuan. Misalnya kalau kita suka lingkungan yang kompetitif, pilihlah organisasi bisnis. Dan kalau suka lingkungan yang kekeluargaan, pilihlah organisasi sosial yang lebih cocok. Budaya organisasi itu bukan cuma aturan, tapi juga cara anggota menjalani kegiatan. Iya, itu yang membuat tiap organisasi mempunyai ciri khas tersendiri. Aku jadi ingat, dulu aku pernah ikut organisasi tanpa memperhatikan kebiasaan dan budayanya. Akhirnya aku nggak nyaman, tertekan, akhirnya aku keluar deh. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Makanya sekarang sebelum resmi daftar, aku tanya-tanya dulu ke senior, coba ikut kegiatan mereka deh. Yang penting kita harus merasa nyaman dan bisa berkembang. Iya benar. Tapi budaya organisasi itu bisa diubah tidak ya? Misal ada kebiasaan yang tidak baik, apakah kita bisa mengubah itu? Bisa, tapi butuh waktu. Ada 3 tahap perubahan menurut Lewin, yaitu unfreezing, changing, dan refreshing. Nah, dan juga butuh kesadaran yang banyak dari anggotanya buat ngerubah kebiasaan yang gak baik itu. Mungkin kalau kita jadi pengurus, kita nantinya bisa mulai perubahan dari dalam. Itu ide bagus, soalnya kalau anggota baru yang ngomong biasanya kadang sulit didengar. Kira-kira aku cocoknya organisasi apa ya? Kita harus tahu dulu minat kita itu apa. Kalau kita lebih suka debat atau isu-isu sosial, mungkin kita bisa join ke BEM atau komunitas debat. Tapi kalau kita lebih suka bekerja di balik layar, mungkin kita bisa join ke kepanitiaan event. Dan jangan lupa perhatikan budaya organisasi sebelum bergabung, tanya ke senior dan datang ke acara mereka. Kalau aku sih lebih pilih fokus ke akademik dulu ya. Tapi kalau misalnya ada organisasi yang bisa meningkatkan karir, aku sih tertarik. Itu pilihan yang bagus tuh Asma, karena budaya organisasi juga ngajarin kita soft skill yang bakal bekerja di dunia kerja, seperti komunikasi, kerjasama, dan leadership. Iya, maka dari itu, meskipun sibuk banget, aku pengen banget join organisasi dan tetap aktif di sana. Jadi pengen tahu lebih banyak tentang budaya organisasi sebelum daftar. Aku juga, kayaknya mulai sekarang aku bakal lebih memperhatikan budaya organisasi dari sebelum memasuki organisasi. Nah, itu langkah awal yang bagus teman-teman. Yang intinya pahami budayanya dan masuk organisasi sesuai minat dan kepribadian kita. Setuju, jadi ayo berkembang di organisasi masing-masing. Nah, itulah pengalaman kami tentang memahami budaya organisasi. Adapun kesimpulan yang telah kami tarik dapat disimpulkan oleh Putri. Nah, budaya organisasi itu adalah elemen yang penting dalam suatu organisasi yang menentukan cara kerja, nilai-nilai, dan interaksi dalamnya. Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda, mulai dari yang terstruktur hingga yang fleksibel. Dalam berorganisasi, kita harus bisa beradaptasi dengan budaya yang ada, agar kita bisa bekerja secara efektif dan nyaman. Namun, tidak semua budaya organisasi baik. Ada pula yang terlalu menekankan senioritas yang berlebihan atau terlalu kaku dalam hierarki. Itu yang bisa berdampak negatif pada anggota kelompoknya. Oleh karena itu, kita harus memilih organisasi yang sesuai dengan karakter dan tujuan kita, agar kita bisa berkembang dan berkontribusi secara optimal. Oke deh, sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!